di Sanggeng telah ditangkap. Wartawan harus bertanggung jawab dan melaksanakan konferensi dengan dewasa. Selamat malam saudara. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 10 Juli 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tidak menunggu lama, 4 pelaku penikaman yang menyebabkan kericuhan di Manokwari pada Sabtu 8 Juli 2023 kini sudah diamankan di Polresta Manokwari. Keempat pemuda tersebut berinisial ML, GY, WB, dan RGA. Keempat pelaku tersebut diserahkan langsung pihak keluarga kepada pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kejadian bermula saat korban Herman Saiba bersama anaknya umur 18 tahun berhenti di samping Pengadilan Negeri Manokwari untuk membeli daging babi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Sebelumnya, para pelaku sudah terlebih dulu meminta daging babi kepada penjual yang ada di sekitar situ namun tidak diberikan. Pelaku yang saat itu sedang lewat di samping korban menggeber motornya. Di saat itulah korban lalu menanyakan kepada pelaku ada masalah apa sehingga menggeber motor di samping korban. Tidak terima ditegur, pelaku langsung melakukan pembacokan terhadap keduanya. Kapolresta Kombes Pol RB Simangunsong mengatakan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap pelaku ada etikat baik dari keluarga, sehingga keluarga yang membawa langsung 4 orang pelaku tersebut untuk diserahkan kepada kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 buah parang. Kita langsung membawa korban langsung ke rumah sakit Angkatan Laut. Dan kemarin sudah kami jenguk, para korban sudah bisa kembali lanjut sampai terjadilah kemarin aksi-aksi balasan dari rekan-rekan saudara kita dari kerabat dari Bapak Herman Saiba. Namun puji Tuhan semuanya sudah kita tuntaskan. Ini sudah ada yang kita amankan 4 orang dengan inisial yang pertama ML alias AT itu 22 tahun, kemudian JY umur 18 tahun, kemudian WB umur 19 tahun, kemudian RGA umur 19 tahun. Nah, semuanya ini sudah kita tangkap, sudah kita amankan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan sama keluarganya apabila tidak diserahkan kami akan melakukan penangkapan sampai jam 1 kami tunggu akhirnya diserahkan. Namun demikian juga anggota kita tetap melakukan pengembangan di lapangan apakah ada kelompok lain yang mungkin masih ada kaitannya dengan mereka. Tidak hanya mengamankan pelaku penikaman tersebut, polisi juga telah mengamankan 2 orang pelaku pembacokan anggota polisi yang saat itu sedang melakukan pengamanan. Pasal yang dijatuhkan keempat pelaku yaitu pasal 170 dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan TVRI Papua Barat laporkan. Saudara, sementara itu Kasat Reskrim Polresta Manokwari menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax di luar dari fakta yang telah disampaikan kepolisian Manokwari. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polresta Manokwari AKP Nirwan Pakaubun kepada media saat press release di Polresta Minggu 9 Juli 2023. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks di luar dari fakta yang telah dikeluarkan polisi dari hasil penangkapan terhadap pelaku pembacokan dan penikaman di Sanggeng, sehingga masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan tidak ada lagi berita hoaks.
karena akan semakin memperkeruh suasana yang sudah kondusif di wilayah Manokwari. Nirwan Fakaubun menyebutkan apabila kedapatan ada masyarakat yang masih menyebarkan berita bohong akan langsung ditangkap dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Sesuai pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang menyebarkan berita bohong maupun pasal 45 ayat 1 terkait Undang-Undang ITE. Ya. Saya ada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang menyebarkan berita bohong. Jadi kalau ada menyebarkan berita hoaks di luar daripada fakta yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami di sini akan kami tangkap. Ya, ancaman hukumannya jelas 6 tahun atau denda 1 miliar. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya, berpatokan dengan pasal 28 ayat 1. Setiap orang yang menyebarkan berita bohong akan dihukum pidana, penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda 1 miliar. Itu sudah jelas ya. Jadi apabila ada yang menyebarkan berita bohong akan kami tangkap. Ini berita fakta yang sudah di press release-kan, tidak ada berita lain lagi. Terima kasih. Saat ini Reserse Kriminal Umum Polresta Manokwari masih melakukan lidik terkait dengan berita bohong yang disebar melalui media-media sosial. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melaksanakan program pendidikan singkat, Lemhanas melaksanakan kunjungan studi strategis dalam negeri ke Papua Barat. Tahun 2023 program pendidikan singkat angkatan ke-24, Lemhanas melaksanakan studi strategis dalam negeri. Program tersebut dilaksanakan selama 6 bulan yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan non-aparatur sipil negara. Kegiatan di Provinsi Papua Barat langsung diterima oleh Gubernur Paulus Waterpau, pimpinan OPD, KPU Papua Barat, dan juga Bawaslu Papua Barat. Pertemuan dilaksanakan di kantor Gubernur Papua Barat. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya menjelaskan perkembangan Provinsi Papua Barat dan proses tahapan pemilu hingga keamanan di Papua Barat untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. 13 itu ketika kita masih menjadi yang satu dengan Papua Barat Daya. Tapi hari ini Papua Barat Daya itu Sorong Raya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pahami bahwa di Papua ini ada 7 wilayah adat. Itu 5 berada di Papua, 2 di Papua Barat. Nah, 2 di Papua Barat itu suku Dumberai dan suku Pemberai ya. Ada suku adat Pemberai dan Dumberai. Dumberai itu berada di Sorong Raya dan Pemberai berada di wilayah Manokwari dan sampai di Kaimana. Itu wilayahnya. Jadi kami sekarang punya 2 wilayah adat itu. Kemudian yang menjadi agenda kita selain pemilu 2024 tentu utama, kemudian juga di sisi itu ada agenda pengisian DPR dan juga DPR provinsi dan juga kabupaten. Dari sisi jalur otsus itu juga ada. Nanti ini mungkin kalau diberikan ruang, nanti Bapak Ketua KPU bisa memberikan sedikit penjelasan tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kemudian juga ada agenda pemilihan Majelis Rakyat Papua, namanya Papua Barat untuk periode 5 tahun yang akan datang. Juga ada agenda pemilu kada yang nanti tahun 2024 datang. Ya, untuk agenda pemilu 2024 kami secara cepat melaporkan atau menyampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa untuk pemilihan anggota DPD RI ini sudah selesai, di mana 13 calon yang mendaftar itu sudah dinyatakan memenuhi syarat. 13 orang, 1 calon mengundurkan diri karena lebih memilih partai politiknya. Kegiatan yang dilaksanakan ini untuk memahami dan mengkaji permasalahan yang terjadi di daerah yang ditinjau dari demografi, geografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, dari seluruh pandangan ketahanan nasional. Pendidikan pada pendidikan nasional. Kegiatan lapangan berupa kunjungan studi untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah ditinjau dari aspek hastagatra, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam,
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam dari sudut pandang ketahanan nasional. Melalui kegiatan SSDN, peserta PPSA Lukuban diharapkan memperoleh wawasan serta pengalaman yang lebih komprehensif, baik secara teoritis maupun praktik, sadar akan nilai-nilai kebangsaan, mengerti dan memahami krisis yang dihadapi baik dalam skala daerah maupun nasional dalam lingkup geopolitik, memahami birokrasi tentang tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas, kapasitas, serta kapabilitas kepemimpinan yang menjadi salah satu syarat terwujudnya postur pemimpin masa depan yang andal dan profesional. Kegiatan SDN PPSA Lukuban ini dilaksanakan 5 hari, dimulai tanggal 10 sampai 14 Juli. Dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Bengkulu, Daerah Istimewa Jogja, dan Papua Barat. Hadirin yang berbahagia, Lemhanas Republik Indonesia memilih provinsi. Kegiatan program pendidikan singkat angkatan ke-24 Lemhanas dilaksanakan selama 5 hari berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kabupaten Teluk Wondama mewakili Provinsi Papua Barat siap ikut ajang Pornas Korpri ke-16 tahun 2023 dengan mengikuti 4 cabang olahraga. Sebanyak 20 atlet dari Kabupaten Teluk Wondama secara resmi dilepas oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditandai dengan penyerahan bendera Pataka pada apel Senin 10 Juli 2023 di halaman kantor Gubernur Papua Barat. 20 atlet yang dilepas terdiri dari atlet catur 2 orang, tenis lapangan 6 orang, tenis meja 4 orang, futsal 8 orang. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa dalam arahannya mengatakan karena Provinsi Papua Barat tidak menganggarkan untuk mengikuti pelaksanaan Pornas Korpri ke-16 tahun 2023 sehingga Kabupaten Teluk Wondama mewakili Provinsi Papua Barat dalam ajang Pornas Korpri ke-16 tahun 2023 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Kita pergi nonton dan yang terakhir sebagai informasi bahwa Korpri yang diselenggarakan di Semarang, kita Provinsi Papua Barat tidak punya pembiayaan, sehingga inisiatif untuk ikut mewakili Provinsi Papua Barat itu diambil alih atau dilakukan oleh teman-teman dari Kabupaten Teluk Wondama. Mari kita tepuk tangan. Ya. Jadi informasinya seperti itu sehingga kita tahu. Saya pikir nanti kemudian untuk khusus Korpi kita perlu bicara sendiri kan. Soalnya Korpi ada tapi kita tidak merasa sebagai ASN ini Korpi kader Korpi untuk kita itu seperti apa. Nanti perlu kita mungkin melakukan penyusunan pengurusan yang baru kan supaya ada referensi, ada zona yang baru untuk kita. Asisten 3 Setda Kabupaten Teluk Wondama Kotinus Chris Torey sebagai pendamping tim mengatakan cabang olahraga yang dilombakan sebanyak 10 cabang. Namun mengingat keterbatasan anggaran sehingga 4 cabang olahraga yang diikuti yaitu catur, tenis meja, tenis lapangan, dan futsal. Dengan harapan bisa masuk perempat final atau semifinal dengan target futsal bisa mendapatkan medali. 10 cabang olahraga yang dipertandingkan di Pornas Korpri, tetapi kami lihat kepada peluang-peluang yang ada. Satu, kedua adalah sumber dana, sehingga kami pangkas dari 10 cabang olahraga atau biasanya istilahnya bilang cabur, sehingga kami pangkas sampai dengan kami hanya ambil 4, dan 4 itu juga dirundingkan oleh Bapak Luki dan kami sebagai penanggung jawab kontingen, sehingga kami ambil 4 cabur yaitu tim futsal, catur, tenis meja, dan tenis lapangan. Sehingga harapan kami minimal kami masuk ke perempat final atau semifinal. Karena kita lihat tahun lalu waktu Baper Korpi di Bangka Belitung maupun di Jogja, Provinsi Papua Barat itu biasanya kalah dari Provinsi Papua karena itu mahkum kakak. Jadi biasanya kita terima perunggu padahal kita punya target emas. Tapi karena kita lawan di sana adalah turunannya Boa Salosa.
Jadi tidak mungkin kita mau lawan mereka, tetapi ini barang guling. Jadi semoga target kami kali ini adalah futsal. Minimal kita pulang dengan tropik, bukan emas tetapi minimal adalah. Itu yang dapat kami sampaikan, dan kami minta dukungan doa dari masyarakat sehingga ini atas nama Provinsi Papua Barat dan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat ini maupun dua, sehingga apa yang kami laksanakan di sana berjalan maksimal mungkin. Bapak Jeng, ada berapa banyak? Sesuai dengan jadwal sebelum tanggal 13, semua kontingen sudah berada di Semarang, Jawa Tengah, dan jadwal kegiatan akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 21 Juli 2023. Jimin Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai wujud nyata TNI dalam membantu pemerintah mencegah stunting, jajaran Lantamal 14 Sorong bersama Korcap 14 Daerah Jala Senastri melaksanakan program percepatan penanganan stunting di Pulau Sop, Sorong, Papua Barat Daya. Perhatian TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah untuk mencegah stunting dengan melaksanakan bakti kesehatan mendapat respon positif dari warga Pulau Sop, Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan yang dilaksanakan berlangsung pada Jumat 7 Juli 2023 kemarin. Bakti kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ibu hamil dan anak-anak balita serta pemberian paket makanan bergizi. Kegiatan tersebut diikuti 29 ibu hamil dan 24 anak balita. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama Deni Prasetyo bersama Ketua Korcap 14 Nyonya Nila Deni Prasetyo meninjau langsung lokasi kegiatan tersebut. Selain itu, di tempat yang sama, Komandan Lantamal 14 mengecek keberadaan air bersih yang ada di Pulau Sop. Sebagai bentuk perhatian, Ketua Korcap 14 Sorong Nyonya Nila Deni Prasetyo berbincang langsung dengan ibu-ibu hamil dan orang tua dari anak-anak yang mengikuti program tersebut. Nampak mereka sangat senang dengan adanya program percepatan penanganan stunting. Mereka berharap TNI Angkatan Laut akan sering melaksanakan kegiatan semacam ini dan mereka mengapresiasi TNI Angkatan Laut atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat setempat. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aslot Lantamal 14, Asper Lantamal 14, Aspotmar Lantamal, dan pengurus Korcap 14 Jala Senastri. Dari Kota Sorong, Michael Jasman melaporkan. Saudara, pers diharapkan sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta terus mendukung upaya mencerdaskan masyarakat, sehingga pada gilirannya nanti masyarakat akan mampu menyerap nilai-nilai positif dan menangkal informasi yang bersifat negatif. Salam kebajikan, salam sehat. Hal ini disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten 3 Abdul Latif Suari saat membuka konferensi 4 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Papua Barat yang berlangsung Sabtu 8 Juli 2023 kemarin. Abdul Latif Suari menyampaikan konferensi ini akan menjadi ajang yang bermanfaat bagi wartawan Papua Barat dalam meningkatkan kapasitas sebagai pengalaman dan memperluas jaringan kerja. Abdul Latif berharap bahwa PWI Papua Barat akan terus berperan sebagai penghubung antara wartawan dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Konferensi ini akan menjadi ajang yang bermanfaat bagi wartawan-wartawan Papua Barat dalam meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan kerja. Saya juga berharap bahwa PWI Papua Barat akan terus berperan sebagai penghubung antara wartawan-wartawan dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan Papua Barat melalui informasi yang berkualitas dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri. Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari mengatakan konferensi PWI Papua Barat keempat merupakan momentum berharga bagi semua wartawan. Pers juga sebagai pemangku kepentingan membangun Papua Barat dan menjadi mata, telinga, dan suara rakyat. Di sini karena pimpinan daerah adalah mitra. Jadi konferensi hari ini merupakan momentum berharga untuk kita semua sebagai wartawan.
sebagai penjaga kebebasan pers, sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan Papua Barat. Kita pemangku kepentingan wartawan ini. Sebagai wartawan, kita memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Kita adalah mata, telinga, dan suara rakyat. Kita adalah penjaga kebenaran, pelapor fakta, dan wadah aspirasi masyarakat. Itu wartawan. Tugas kita bukan hanya memberitakan peristiwa. Jadi Anda merasakan sudah memberitakan peristiwa cukup. Bukan itu tugas kita. Bukan itu saja. Tetapi juga mendorong perubahan positif. Setiap perubahan positif itu adalah tugas kita. Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memperjuangkan keadilan sosial. Itu tugas kita. Makanya kalau tugas pers itu mulia sekali. Saya bangga, tidak pernah ditawarin jadi apapun, saya nggak mau, Pak. Mau masuk mana, DPRD ke apa dulu, saya wartawan saja. Begitu bangga. Konferensi 4 PWI Papua Barat dihadiri peserta dari PWI Kabupaten Kota di Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di Konferensi 4 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat, Ketua PWI Pusat Atal Depari menyebutkan wartawan harus bertanggung jawab dan melaksanakan konferensi dengan dewasa. Barat, yang kedua, bantuan Melalui Konferensi Wartawan Indonesia Provinsi Papua Barat keempat di Manokwari, wartawan Papua Barat dan Papua Barat Daya harus memiliki tanggung jawab untuk melangkah dan ikut terlibat dalam melestarikan budaya yang unik. Begitupun melalui laporan karya jurnalistik yang dibuat wartawan. Ketua PWI Pusat Atal Depari berpesan melalui Konferensi 4 PWI Papua Barat, wartawan harus bisa menunjukkan sikap berkonferensi dengan dewasa, sebab fungsi wartawan begitu besar sehingga yang dituntut dari wartawan demikian mulia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lapangan. Yang kaya akan budaya, alam, dan keberagaman. Saya sudah lihat budaya, salah satu kemarin ke seberang pulau, ya. Itu budaya, ya, sejarah itu, ya. Sebagai wartawan di Papua Barat, kita harus punya tanggung jawab yang besar untuk mengangkat dan melestarikan warisan budaya yang unik. Tadi saya sudah mulai unik itu. Kalau Davin itu melihat pampasan perang, bilang itu budaya juga, ya, unik. Melalui laporan dan karya jurnalistik kita, mari kita saling mengenal, menghargai, dan memahami satu sama lain. Karena itu pesan saya untuk konferensi ini, kita tunjukkan kita berkonferensi dengan sangat dewasa. Kita adalah wartawan yang saya katakan tadi, fungsi-fungsi kita demikian besar. Yang dituntut dari kita demikian besar, demikian mulia. Tapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kita sebagai wartawan, kita juga harus menghadapi berbagai tantangan. Itu benar, dan hambatan. Atal Depari menyebutkan wartawan memiliki tugas bukan hanya memberitakan peristiwa, melainkan mendorong perubahan positif dari pusat hingga daerah. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Dimohon berdiri. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 10 Juli 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.